Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini, kita diharapkan untuk dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya adalah untuk penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada pelatihan mandiri Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama berjudul Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Modul yang kedua Mendidik dan Mengajar. Modul yang ketiga Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, berjudul Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Sebagai pendidik, kita harus terus-menerus belajar secara mandiri untuk dapat mengantarkan murid kita menjadi manusia merdeka. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat memahami kodrat murid, yaitu yang pertama, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan adalah pendidikan yang bergerak dinamis, di mana kita menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut dengan mendekatkan murid pada keadaan di mana murid tinggal. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, untuk dapat memahami kodrat alam, seharusnya dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang tepat, relevan, dan sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah. Zaman berubah, cara mendidik pun dapat menyesuaikan dengan kodrat murid kita. Pendidik juga harus memahami asas trikon. Yang pertama, kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu
pengembangan pendidikan dengan pengaruh budaya luar, namun tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia. Konsentris, yaitu tetap mempertahankan jati diri bangsa dengan menjadi diri sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merupakan kodrat manusia, sehingga kita sebagai pendidik yang hebat perlu memahami kodrat itu. Sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak, serta dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas yang bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Model yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk selamat dan bahagia dengan cara memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahaman sendiri dengan cara yang berbeda. Sistem Among, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ing ngarso sung tolodo, di depan memberi teladan. Ing madia mangun karso, di tengah membangun kehendak. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tapi juga memberi saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Setelah menyimak dan mendengar video tadi, apa yang bisa saya lakukan? Isilah form umpan balik pada link yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.